Akhirnya kita sampai juga membuat video preview dan prediksi WrestleMania 41. Seperti kita ketahui, WrestleMania 41 akan ditayangkan live dari Netflix di Indonesia pada tanggal 20 dan 21, hari Minggu dan hari Senin, mulai jam 6 pagi main cardnya guys ya, waktu Indonesia Barat. WrestleMania tahun ini diselenggarakan di Las Vegas, tepatnya di stadion yang bernama Allegiant Stadium guys ya. Dan match cardnya sudah diumumin semua untuk malam 1 dan juga malam kedua. Dan video kali ini kita akan fokus membahas apa aja match card dan apa aja pertandingan yang terjadi di malam pertama guys ya. Jadi kalau mau yang malam kedua, lanjutannya di video selanjutnya, karena WWE sudah mengumumkan urutan-urutannya. Tetapi masih ada kemungkinan perubahan yang terjadi guys ya, ataupun penambahan match card. Ada kemungkinan itu, tapi juga bisa jadi sudah fix tidak ada penambahan. Kita akan bahas detail, kita akan bahas ceritanya seperti apa secara singkat, dan opini saya serta prediksi saya apa yang akan terjadi, siapa yang akan menang, dan cerita selanjutnya di WrestleMania 41 malam pertama di video kali ini di Gilang Gulat Channel. Kita coba mulai dari match card yang menurut saya tidak begitu besar guys ya, dan juga ini tidak sesuai urutan karena WWE memang belum merilis urutan-urutan match-matchnya. Biasanya memang nggak dirilis guys ya, biasanya ada spoiler doang menjelang WrestleMania di hari H-nya. Tetapi yang kita ketahui di malam pertama main eventnya sudah ditentukan, yaitu triple threat match Paul Heyman guys, Roman Reigns, Seth freaking Rollins, dan juga CM Punk. Kita akan bahas di akhir dari video ini. Yang pertama kita bahas matchnya adalah World Tag Team Championship match, War Raiders the Champion melawan The New Day guys. Banyak yang kesal dengan keputusan WWE ini karena yang pantas mendapatkan spot WrestleMania adalah Street Profits lawan MCMG. Jelas, saya setuju banget. Memang harusnya New Day dan War Raiders kalau disuruh milih antara dua guys ya, antara yang Tag Team Division SmackDown atau Tag Team Division Raw, jelas seharusnya Tag Team Division SmackDown yang masuk ke WrestleMania. Akan tetapi WWE lebih memilih War Raiders dan juga New Day. Berarti mungkin kita harus tahu alasannya apa. Sedikit cerita, New Day kok bisa menantang championship untuk tag team itu karena mereka ya merasa pantas mendapatkannya. Mereka sudah menang di beberapa kesempatan dan mereka juga lagi dipush untuk wilayah tag team division Raw sebagai heel. Sejak mereka turn heel, sejak New Day turn heel, kita tahu mereka ini pasti direncanakan ke sesuatu ya, at least dapat title lagi. Cuma prosesnya tidak sebentar. Mereka ada proses dibenci dulu, dibu dulu, nggak sempat ngomong dulu, feud dengan LWO dulu, dan sampai akhirnya mereka bisa menantang War Raiders yang pegang Tag Team Champion, yang juga nggak jelas defense title-nya seperti apa, dan bookingannya menurut saya ya, Tag Team Division Raw tuh sangat-sangat kurang. Lebih bagus Tag Team Division SmackDown. Makanya banyak yang mengharap Tag Team Division SmackDown yang dapat spot di WrestleMania karena mereka layak. Persaingan kompetisinya, persaingan story-nya jauh lebih jelas, jauh lebih seru daripada apa yang terjadi di Monday Night Raw. Jadi kayak tidak ada kompetisi untuk mengalahkan pemegang champion. Lebih ke tag team divisionnya punya cerita sendiri-sendiri gitu. LWO ceritanya ini, Ortiz ceritanya ini, New Day ceritanya ini gitu. War Raiders pun nganggur jadinya. Nah sekarang New Day lagi-lagi dapat kesempatan. Mereka sudah dapat kesempatan di Raw kemarin, tapi mereka berlaku curang, di mana mereka memancing Ivar untuk mukul kursi ke Xavier Woods dan membuat wasit lihat dan jadi DQ. Karena DQ-nya dari War Raiders, otomatis memang New Day secara rules atau secara story dia emang harus dapat rematch guys. Dan rematchnya diumumkan oleh Adam Pearce terjadi di WrestleMania. Menurut saya tidak ada story penting di lingkup New Day ini. Jadi WWE ngasih mereka kesempatan di WrestleMania, ngasih mereka kesempatan untuk nantang title tag team hanya untuk mementingkan New Day sebagai heel yang sekarang ini guys. WWE mungkin ngerasa dipegang War Raiders, mereka nggak tahu mau booking seperti apa. Dipegang War Raiders yang harusnya memang bagus, harusnya bagus guys dipegang War Raiders tuh guys. Tapi kita tahu bagaimana WWE ngasih kesempatan War Raiders di TV time aja jarang. Lebih sering New Day. Jadi WWE pengen
ya udah langsung pindahin ke New Day aja mungkin guys. Makanya dibanding memilih Street Profits MCMG yang mungkin retain di WrestleMania, lebih pilih New Day lawan War Raiders yang kemungkinan new champ-nya tinggi. Jadi WWE mau ngasih momen new champ untuk tag team division. Jadi mereka milih yang mana nih yang new champ, kita kasih di WrestleMania. Yang saya rasa begitu guys. Makanya WWE memilih New Day dan War Raiders yang menurut saya tidak layak dapat spot ini. Apalagi kalau mereka ternyata tidak new champ. Lebih nyebelin lagi tuh guys. Ngapain ngasih spot New Day, tahu-tahu matchnya DQ lagi. Tahu-tahu matchnya War Raiders yang retain. New Day memang harus menang untuk sedikit menjawab kita kalau kenapa New Day masuk spot WrestleMania. Yang menurut saya, sekali lagi kita juga banyak yang bilang jangan setuju kalau New Day tidak layak. Bagusan Street Profits sama MCMG. Itu yang saya rasa dan sepertinya memang benar New Day akan new champ. Jadi prediksi saya, New Day menang di match ini. Kita lanjut ke match berikutnya, match kedua, Naomi melawan Jade Cargill. Match Naomi lawan Jade Cargill ini build up-nya menurut saya salah satu yang terbaik di WrestleMania tahun ini guys. Build up-nya. Tapi apakah match ini akan menjanjikan jadi match yang mantap, luar biasa, dan powerful, spektakuler? Tidak. Untuk story saya acungi jempol, bagus lah, oke lah. Walaupun awalnya kita kecewa guys ya. Cuma kalau kita bandingin di beberapa match tambahan yang ada, Jade Cargill dan Naomi build up cukup oke. Jadi ceritanya, singkat saja saya sebut, kita tahu Jade Cargill out sejak akhir 2023. Tiba-tiba ketika Bianca match ada yang menyerang dia dan dia kayak jatuh dari atas kontainer gitu, menghantam sebuah mobil dan hancur lebur gitu, dan dia off lama. Dan kita kesel banget, nggak ada informasinya, nggak ada update-nya tentang Jade Cargill, terlalu lambat. Dan ternyata Jade Cargill pun tidak cedera katanya. Tapi belakangan Jade Cargill diinformasikan memang cedera, makanya dia off. Lama off-nya, jadi kayak tertunda gitu loh. Saya nunggunya udah kelamaan karena saya tahu dan kita tahu belum ada pengumuman rumor kalau dia cedera. Ada kabar kalau dia malah liburan, malah off-nya tuh kayak WWE biar dia off lama aja gitu loh, biar munculnya keren tuh. Masalahnya kita udah nunggu lama, yang di reveal, yang diungkap siapa yang menyerang Jade Cargill itu malah Naomi, bukan Bianca. Karena kalau Bianca yang nyerang Jade Cargill diungkapkan, ini kaliber match cerita untuk Jade Cargill jadi jauh lebih bagus. Jadi jauh lebih tinggi levelnya daripada Naomi. Makanya ada kekecewaan ketika Naomi yang diungkap bukan Bianca. Bianca justru masuk ke Triple Threat Women Championship. Menang Elimination Chamber dia. Kayaknya juga plan B. Nah, dengan Naomi yang dijadikan lawan Jade Cargill dan diungkap dalam cerita kalau dia yang menghajar dengan alasan kalau dia cemburu dengan Jade Cargill, cemburu dengan Bianca yang memilih Jade Cargill, itu menjadi build up pondasi. Bisa disebut sebagai long term booking, tapi reveal-nya tidak sesuai ekspektasi. Kalau saya bilang, tetap kita bisa menyebut build up-nya Naomi sama Jade Cargill cukup dari segi story guys ya, cukup mantap daripada beberapa match tambahan yang ada di WrestleMania tahun ini. Dan prediksi saya, siapa yang menang antara Naomi dan Jade Cargill? Jade Cargill jelas. Kalau saya bilang guys ya. Gak tahu ya kalau memang WWE punya rencana untuk Naomi dan melanjutkan story ini, bisa jadi. Jadi Naomi yang baru aja turn heel nih mau dibikin kuat dengan memenangkan match lawan Jade Cargill. Terus lanjut Backlash, lanjut pay-per-view berikutnya. Membuat storynya lebih panjang. Tapi kalau saya bilang ini kayaknya WWE akan kasih kesempatan dan akan mencoba terus mengangkat Jade Cargill menjadi wanita kuat. Karena potensi cerita Jade Cargill ke Bianca masih ada guys. Soalnya ada sempat mention kalau nggak salah Jade Cargill nyebutin soal Bianca, dia mau ketemu Bianca sama Naomi sekaligus gitu. Dalam satu tempat, dalam satu ring mungkin ya guys ya. Nah itu akan jadi potensi kelanjutannya di mana yang kita tunggu, yang saya tunggu, yang saya harapkan Jade Cargill sama Bianca. WrestleMania ini bukan Jade Cargill sama Naomi. Ini mungkin kayak batu loncatan untuk Jade Cargill yang akan fenomenal di WrestleMania. Saya ekspektasi matchnya tidak terlalu bagus guys ya. Jadi saya tidak berharap lebih. Mungkin dengan saya tidak berharap lebih, saya bisa menikmati dan merasa matchnya malah lebih bagus. Kayak lagi prediksi saya, Jade Cargill akan bisa memenangkan WrestleMania debutnya. Match selanjutnya kita dapat title match United States Championship. LA Knight melawan Jacob Fatu. Ini tidak sesuai dugaan sebenarnya matchnya. Karena saya duga Jacob Fatu itu di WrestleMania lawannya Solo. Karena nge-build up sejak Solo kehilangan ulah falanya.
Itu kan sudah jadi cerita tuh. Solo nggak mau ngomong apa-apa setelah kalah dari Roman Reigns di debut Netflix. Terus dia pergi selama 2 atau 3 minggu. Jake Fatu sama Tama Tonga dibiarin aja begitu. Ketika dia tiba-tiba balik, Jake Fatu kayak marah, kenapa kamu menghilang, kenapa kamu meninggalkan kami. Dan sejak itu Jake Fatu sudah tidak I love you Solo lagi. Jake Fatu sudah menganggap Solo ini jadi kayak ya sidekick aja. Bukan lagi leader, bukan lagi tribal chiefnya dia. Karena Ula Fala sudah tidak ada, ya ngapain dicintai gitu. Tidak ada perlu lagi I love you Solo yang diungkapkan. Malah Solo yang I love you ke Jake Fatu beberapa kesempatan. Ceritanya Jake Fatu sama Solo tuh makin panas sebenarnya. Kalau build up 2 kali Smackdown lagi sebenarnya masih bisa kalau saya duga guys. Tapi ternyata enggak. WWE mau kasih kesempatan Jake Fatu title match lawan LA Knight. Padahal kesempatan Jake Fatu untuk number 1 contender sebelumnya sudah diganggu oleh Solo Sikoa. Makanya Braun Strowman yang dapat title match saat itu. Tapi gagal juga. Karena Solo sempat mengganggu dengan inisiatif dia untuk membela Jake Fatu lah maksudnya. Tapi kan tidak sesuai harapan Jake Fatu. Karena Jake Fatu tidak ingin dibantu di situ. Karena dia yakin dia bisa ngalahin. Akan tetapi diganggu oleh Solo pada saat itu number 1 contender match di Smackdown. Sempat si Jake Fatu ngamuk ke Solo. Aku gak mau dibantu gara-gara kamu gak dapat kesempatan. Nah kali ini Jake Fatu dapat kesempatannya. Kalau kita berpikir Jake Fatu dan Solo akan bertanding juga, mungkin di Premium Live Event Backlash atau mungkin selanjutnya, berarti kita expect ketegangan antara Solo dan Jake Fatu akan memuncak di WrestleMania match ini, di US title match ini. Jadi buat yang berpikir kalau LA Knight harus tetap retain, berarti ceritanya kemungkinan besar Solo harus ganggu Jake Fatu. Tetapi kalau yang merasa Jake Fatu emang harus punya title biar nanti lawan Solo for title, itu juga bisa terjadi guys. Untuk ngarah ke situ. Kalau saya prediksi guys, Jake Fatu melawan LA Knight untuk title ini, LA Knight kayaknya retain dengan gangguan Solo. Entah mungkin miskomunikasi, entah sengaja mengganggu, nggak tahu guys. Walaupun saya bisa bilang Jake Fatu menang title, nanti lawan Solo itu for title tuh lebih presisius ya. Tapi untuk membuat reign-nya LA Knight ini lebih terasa, masanya tuh bisa lebih terasa impactful, saya pengennya, saya expect-nya LA Knight walaupun susah ngalahin Jake Fatu, tapi dengan interupsi ataupun salah paham dari Solo Sikoa bisa akan membuat Jake Fatu dikalahkan oleh LA Knight dan retain the US Championship. Itu ekspektasi saya guys ya. Match selanjutnya kita dapat Women's Championship match. Tiffany Stratton the champion melawan Charlotte Flair. Woo! Ini cerita di 2 minggu belakangan menjadi lebih menarik dan seru untuk dilihat. Karena ancaman Charlotte lebih terasa sebagai orang yang mau merebut title dari Tiffany. Sebelumnya apa emang tidak terasa bang? Tidak. Apakah menarik bang? Ya lumayan tapi tidak terlalu menarik. Kalau kita bandingin dengan Triple Threat Woman yang Raw, itu jauh lebih baik. Tapi untuk ini guys, yang awal-awalnya build up-nya memang terasa tidak menarik, sampai di belakangan di mana WWE mencoba main off script yang saya duga memang mau dibikin kayak gitu. Itu membuat story-nya menjadi jauh lebih seru untuk dinantikan. Akan seperti apa match-nya. Apalagi kemarin Charlotte itu terlihat lebih brutal. Gayanya tuh kayak lebih bebas aja, kayak striker aja gitu loh. Kayak brawler aja. Bukan yang technical seperti biasanya, bukan yang sombong-sombong seperti biasanya, enggak. Nah itu yang kita harapkan. Sesuatu yang lumayan lebih fresh daripada 2 minggu sebelumnya. Memang sangat signifikan promo chaos yang terjadi antara mereka berdua. Off script yang terjadi kemarin. Tiffany yang ngejek Charlotte tuh sendirian, cerai 3 kali, menjanda 3 kali. Terus Charlotte membalas dengan Ludwig yang nge-DM dia. Dan di Smackdown minggu depannya Charlotte menghajar Tiffany di parkiran. Dan WWE, saya yakin WWE hanya membuat ini untuk memberikan kesan real kepada kita. Dan kesan real itu sangat bagus, sangat seru untuk nge-build up sebuah match yang tadinya build up-nya cenderung biasa saja. Dan kita tahu guys ya, Charlotte dapat title match lawan Tiffany di WrestleMania karena dia menang Royal Rumble. Menang Royal Rumble, dia langsung memilih Tiffany untuk dia target titlenya. Kan sejak saat itu build up-nya hanya sebatas Charlotte menghajar Tiffany, ngasih figure 8, Tiffany yang ngajar Charlotte. Ya sebatas heel yang Charlotte yang kita tidak suka dengan sombong-sombongnya itu.
dengan merasa jauh lebih di atas daripada siapapunnya itu, queennya itu yang kita dapat Charlotte. Sementara Tiffany yang jadi babyface di sini, ya dia hanya defend dari segi promo, dia hanya ya membela diri lah lebih tepatnya. Kalau saya nggak salah, katanya belum mulai mengejek gitu. Mulai mengejeknya pada saat promo off script kemarin itu, yang di luar script itu jauh lebih attacking gitu loh, yang membuat pertandingannya jadi lebih dinantikan. Kalau siapapun yang punya ide di WWE untuk membuat story saling hina ini, patut diacungi jempol kalau saya bilang untuk story Tiffany dan Charlotte Flair nih. Awalnya Charlotte Flair itu return sebagai babyface guys, cuma orang tuh nggak suka, fans tuh nggak suka sama dia. Saya rasa guys ya. Terus WWE ya seemingly mengubah Charlotte menjadi seorang heel yang memang sangat di-approve oleh fans begitu. Jadi di era sekarang itu kalau orang dibu nggak dipaksain untuk babyface terus. Dibu ya udah dibu jadi heel gitu, karena orang udah muak, udah benci. Nah, era WWE yang sekarang seperti itu, dan kita bisa menikmati versi Charlotte yang menurut saya lumayan sedikit berbeda karena dia ada sakit hatinya ceritanya gitu ke Tiffany Stratton ini, yang ya bisa mungkin terasa lebih terancam gitu loh daripada sebelumnya. Mungkin banyak yang menduga kalau Charlotte akan jadi new champ di sini karena formulanya kalau Charlotte return datang cedera off gitu, return nantang title menang. Terus habis itu cedera atau apa gitu off, kalau udah kehilangan title balik lagi return langsung nantang gitu doang alurnya gitu. Akan tetapi ini adalah era yang menurut saya cukup berbeda guys ya. Jadi dengan story yang seperti itu, dengan aura Tiffany yang mungkin nggak kalah dengan Charlotte, saya berpikir Charlotte akan kalah di sini. Charlotte akan tidak berhasil mendapatkan title atau mendapatkan hadiah terbesar pemenang Royal Rumble. Begitu kan. Kita lanjut match selanjutnya. Match selanjutnya kita mendapatkan Rey Mysterio melawan El Grande Americano Gracias. El Grande Americano baru aja debut di beberapa minggu yang lalu, sekitar sebulanan gitu guys ya. Dia datang dari Meksiko, dia membawa histori sendiri, dia punya karir di Meksiko gitu, dan dia mendapatkan kesempatan yang menurut saya kesempatan besar ini melawan seorang Rey Mysterio. Yang mana memang storynya El Grande Americano dicurigai orang-orang, yakin banget kalau El Grande Americano adalah seorang Chad Gable. Chad Gable yang kemarin datang ke Meksiko, dikasih sebuah kotak dan gak di-reveal sama sekali, tiba-tiba ada El Grande Americano guys. Tapi di beberapa kesempatan Chad Gable membuktikan kalau dia bukan El Grande Americano, dimana ketika diwawancara ada kelihatan dari jauh El Grande Americano, dan dia bukan El Grande Americano guys. Dan dia kemarin bersama Creed Brothers bisa mengarahkan LW di match yang sangat mantap kalau saya bilang. Dan Rey Mysterio yang kesal sama El Grande ini yang curang, headbutt dia pakai besi di dalam topengnya, ini mau nantang. Enak banget jadi Rey Mysterio, seorang Hall of Famer legend yang sangat direspek oleh Adam Pearce. Dan dia minta match di WrestleMania, langsung ya kata Adam Pearce. Enak banget guys jadi Rey Mysterio. Gak ada perjuangan harus gauntlet match dulu, gak ada harus menang Royal Rumble dulu, gak ada menang chamber dulu, gak ada. Rey Mysterio ngomong ke Adam Pearce, saya mau match lawan El Grande. Oke. Dapat match guys. Saya yakin match ini akan sangat bagus, seru untuk kita saksikan ya. Dua orang luchador bertarung di sini. Cuma karena orang kan pengen banget membuktikan nih El Grande ini Chad Gable, dan Rey Mysterio pakai topeng. Dia mau menghadapi El Grande karena dia menganggap El Grande itu adalah Chad Gable, yang mana menurut Mysterio Chad Gable yang sok-sokan jadi luchador itu malah disrespect legacy gulat luchador, gulat lucha libre yang mau Rey Mysterio atasi, biar El Grande itu paham lah gitu guys. Berarti ini kan masalah lucha libre, masalah luchador. Saya pengennya sebenarnya ini mask versus mask, topeng lawan topeng. Yang kalah harus buka topengnya, begitu. Harusnya seperti itu guys. Akan tetapi sepertinya WWE tidak kasih stipulasi itu untuk match ini. Tapi matchnya akan tetap bagus. Mungkin alasannya karena El Grande baru aja debut. Jadi WWE tidak semata-mata mau membuat El Grande kalah di WrestleMania terus dia copot topeng gitu untuk membuktikan kalau dia benar-benar Chad Gable gitu. Menurut saya WWE tidak melakukan itu, tidak mau booking mask versus mask karena terlalu cepat mungkin guys. Gak mungkin Mysterio harus buka topengnya setelah dia mungkin kalah di WrestleMania, kayaknya nggak juga. Kalau El Grande mungkin masih masuk akal tapi terlalu dini, terlalu cepat lah. Langsung story buka topeng. Mungkin story buka topeng akan dilanjutkan di episode Raw berikutnya ataupun di pay-per-view berikutnya. Tapi untuk WrestleMania tidak dikasih guys. Kita tidak dapat match
Mas versus Mas. Cuma match 2 luchador. Luchador Meksiko yang baru debut dan luchador legend Hall of Famer WWE. Siapa yang bakal menang? Menurut saya El Grande akan mendapatkan kemenangan pertamanya di WrestleMania debutnya guys ya. Itu yang saya duga. Kayaknya Rey Mysterio akan ngalah di sini. Elemen LW mungkin akan terlibat dan Creed Brothers dan iFinal juga pastinya akan membantu. Siapa tahu ada Chad Gable juga yang akan datang di sana guys ya. Kasihan banget Chad Gable nggak dapat match di WrestleMania tahun ini guys kalau saya bilang. Lanjut kita dapat ke match. Menurut saya match yang akan jadi opening di malam pertama. Let's go, kita bahas pemenang Royal Rumble kita tahun 2025. The main event opening Jey Uso yang saya yakin akan memenangkan World Champion pertamanya setelah memenangkan Royal Rumble. Karena itu hadiah yang paling besar yang dia dapatkan setelah menang Rumble gitu. Dia adalah opening Yeet Mania yang kita akan saksikan matchnya melawan Gunther. Jey Uso menang Royal Rumble dengan sangat mengejutkan, tapi memang dia layak Yeet menang Royal Rumble. Guys, siapaan John Cena? Gak layak John Cena menang Royal Rumble, apalagi si Empang tidak layak. Jey Uso lah orang yang paling layak menang Royal Rumble. Dan WWE nggak bingung nanti milih dia jadi main event atau tidak, nggak bingung kan, dia pasti jadi opening. Main event layak adalah si Empang. Jey Uso, apakah dia akan menang title? Prediksi langsung aja, jelas fix 110%. Jey Uso akan mendapatkan World Heavyweight Championship-nya dari tangan Gunther. Dan dia akan yit dan matchnya akan 5-star Dave Meltzer dan akan melegenda menjadi opening terbaik sepanjang masa. Dengan super kick, Samoa drop, spears, hip attack, frog splash. And we are done. Jey Uso is gonna be our new World Heavyweight Champion. Main event di opening Jey Uso. That's it. Itu yang akan membuka WrestleMania dengan sangat spektakuler di tahun 2025. Yeay. Saya yakin match ini akan bagus guys. Karena Gunther. Kenapa saya yakin bilang gitu? Saya cuma mau bilang WrestleMania 40 Jimmy lawan Jey. Ya oke, Jimmy waktu itu kurang enak badan katanya guys ya. Jadi matchnya kurang. Aduh, terlalu ekspektasi tinggi aja saya kemarin itu. Nah sekarang Jey match lagi tuh. Tapi lawannya bukan Jimmy bro, Gunther. Gunther sama Jimmy levelnya beda, gulatnya beda, orangnya juga beda. Dia bukan Uso, emang Gunther Uso? Tidak dong. Gunther anak Rikishi? Bukan dong. Gunther champion kita, wrestler dia, pegulat yang tidak berasal dari keluarga pegulat. Bukan Gunther gulat Anoa'i, bukan. Gunther is Gunther. Gunther punya kualitas. Alasan dia kenapa bisa sampai sini karena dirinya sendiri, karena kemampuan dia. Dan dia bisa lah nge-carry sebuah match yang potensi jelek. Dan yakin saya matchnya akan bagus. Jadi opening yang banger guys. Gunther versus Jey Uso. Jey Uso pun apakah akan cuma di-carry sama Gunther? Enggak juga. Jey Uso juga mungkin akan kasih kualitasnya sebagai pegulat juga gitu. Dan saya duga dan pasti prediksi saya Jey Uso akan jadi champion. Cerita Jey Uso ini menarik guys, karena sejak dia menang Royal Rumble, walaupun dia merasa semangat gitu, tapi dia tahu, dia sadar orang-orang membenci itu. Orang-orang membenci keputusan Triple H itu. Walaupun ada yang bilang, oh bagus kok keputusannya, respect buat Triple H. Nggak, jelek itu, tidak layak itu keputusan kayak gitu kalau saya bilang. Nah buktinya Royal Rumble pemenangnya build-up-nya begitu. Setelah ditentukan siapa main eventnya, barulah kita kelihatan bagaimana story-nya. Jey Uso ini terlihat merasa orang banyak meragukan dia. Dan dia berpromo sering, memang orang banyak hit sama dia. Tapi promonya memang lebih ke kayak ngedepankan kalau dia ini layak. Dia ini punya perjuangannya sendiri. Dia sudah memberikan kualitas yang bisa dia lakukan. Dimana di seberangnya Gunther yang sama sekali menganggap Jey Uso ini hanya ya anak Rikishi aja. Hanya sebatas ya beruntung aja masuk spot ini. Dan Gunther akan mengalahkannya dengan mudah. Di situ poinnya. Cuma kan kita tahu Gunther tuh ngancam sejak Jey Uso menang itu selama menuju WrestleMania, masa-masa itu akan jadi neraka bagimu, kata Gunther. Gunther janji itu. Cuma nerakanya belum datang hingga WWE menentukan main event malam pertama siapa? Triple Threat kan. Baru setelah itu nerakanya datang guys. Dimana nerakanya adalah seorang Jimmy Uso, kakaknya Jey Uso, dihajar berdarah-darah di depan Jey Uso yang tidak bisa membantunya. Setelah itu membuat Jey Uso jadi serius, mode serius. Jey Uso serius mode. Ini Jey Uso ini lagi ngasih promo penting guys. Tapi Yeet tidak akan lepas dari dirinya.
Dia harus sadari itu, karena banyak fans yang nge-yeet juga pada saat dia lagi promo serius. Karena memang Jey Uso tidak bisa dilepas dari yeet dan happy-happy. Yang happy-happy yeet kayak gitu kan mid-card sekali dong. Dan saya pikir memang Jey Uso akan menang title. Dan itu akan jadi momentum besar bagi karirnya. Pencapaian besar bagi karirnya. Bapak Rikishi pasti bangga. Pasti. Mungkin Jimmy juga akan ada membantu si Jey Uso di situ. Mungkin Gunta kalah gara-gara suatu hal di luar dugaan dia. Mungkin bisa begitu. Tapi kemenangan Jey Uso akan sangat spesial. Sekali lagi saya duga, kayaknya Jey Uso juga megang title gak lama-lama banget gitu loh. Momentum aja. WWE butuh momentum itu untuk menekankan kalau Jey Uso ini memang elemen penting kami. Memang elemen penting sebagai salah satu ikon utama WWE di masa sekarang ini. Kalau kita lihat dari segi positif, memang Jey Uso dari segi bisnis, star power, dia yang bisa moving the crowd, itu nilai plus yang WWE memang sukai. Makanya dia kasih kesempatan menjadi seorang world champion. Ada yang bilang, nanti Jey Uso setelah menang WHC, lepas WHC nanti dia ngincar undisputed. Alah kagak, udah segitu aja udah. Jangan dikasih hati minta jantung. Lu, once again, saya menduga dan berharap dan memprediksi kalau match opening malam pertama yaitu Jey Uso melawan Gunta kemungkinan besar akan jadi opening yang banger. Pembuka yang mantap dengan new champ yang ada di depan mata Jey Uso. Yeay. Sampai kita ke pembahasan triple threat match. Paul Heyman's favor. Ini story yang sebenarnya nggak long term guys. Main event ini yang jelas main event bukan story yang long term sebenarnya. Tapi WWE membuatnya terasa historical. Setara legendary story yang panjang sekali bertahun-tahun. Karena WWE tinggal menghubung-hubungkan aja cerita yang ada. Karir mereka satu sama lain di masa-masa lalu tinggal dikonek-konekin aja jadi deh long term booking. Banyak yang bilang triple threat ini harusnya gak usah main event karena gak terasa penting, gak merebutkan number one contender, bukan match title juga. Kenapa? Tahun lalu juga bukan match title kan main event malam pertamanya, yaitu The Rock Tag Team kan. Dan main event ini adalah main event yang bersejarah bagi dua kompetitor di match ini, yaitu Roman Reigns dan CM Punk. CM Punk ini adalah main event pertamanya. Main event pertamanya selama berkarir di WWE. Sejak debut dia layak mendapatkan main event WrestleMania katanya. Waktu masa dia masih di sini, tapi Vince tidak kasih karena menganggap CM Punk tidak cukup besar lah star powernya, atau memang Vince punya rencana lain. Ini salah satu alasan kenapa CM Punk keluar dari WWE, karena Vince tidak menepati janjinya. Karena Vince tidak memberinya spot WrestleMania main event. Kenapa penting banget sih WrestleMania main event bang? Jelas penting sekali dong guys. Pencapaian karir bagi seorang pegulat menjadi match terakhir. Walaupun di era sekarang main event itu ada dua guys. Sebenarnya itu bukan main event banget, tapi WWE memasarkannya sebagai main event. Jelas CM Punk memasukkannya sebagai list kalau dia pernah main event WrestleMania. Masuk. Yang kedua, Roman Reigns. Ini adalah main event ke-10. Jauh banget kalau ngomong sih emang. Main event ke-10 Roman Reigns guys. Tidak, memang terasa sangat, waduh banyak banget ya. Memang iya, 10 main event dimiliki Roman Reigns di WrestleMania 41 ini guys. Bersejarah guys. Nah story-nya, sebenarnya kalau kita mau story panjangnya mungkin banyak lah kita ambil variabel-variabel panjangnya guys. Tapi kita coba main story-nya dari Royal Rumble aja. Sejak Royal Rumble kayaknya mulai dipicu di situ. Ketika CM Punk mengeliminasi Rollins dan juga Roman Reigns. Terus Rollins curb stomp Roman Reigns. Dan itu jadi cikal bakal masalahnya. Roman Reigns out, terus Rollins sama CM Punk mulai membangun lagi masalah mereka satu sama lain. Dan mereka akan menyelesaikan masalah mereka di Madison Square Garden Steel Cage match. Di momen itu Roman Reigns datang, langsung narik Rollins keluar dan membuat CM Punk kalah. Roman Reigns bisa balas dendam ke Rollins, dan ini juga membuat CM Punk marah. Padahal sebelumnya CM Punk bantu Roman Reigns atas nama Paul Heyman. Ketika War Games Roman Reigns butuh orang, Rollins gak mau, CM Punk lah yang dipilih oleh Paul Heyman. Dan karena kita tahu CM Punk punya favor, balas budi yang dia harapkan dari seorang Paul Heyman ketika dia memilih untuk bantu Roman di War Games, ini jadi topik penentuan pentingnya triple threat main event ini guys. Karena waktu
CM Punk setelah War Games ditanya favornya apa, CM Punk bilang nanti aja lah kapan saya butuh gitu. Dan ternyata dia butuhnya sekarang. Masalahnya ada sedikit miskomunikasi yang menurut saya rada bisa dibilang kebodohan lah guys ya, yang dimiliki oleh Paul Heyman dan Roman Reigns. Dimana Paul Heyman dan Roman Reigns sudah yakin banget dan gak nanya sama CM Punk favornya apa. Mereka langsung menentukan favor CM Punk apa, main event WrestleMania. CM Punk merasa terharu banget tuh dapat main event WrestleMania waktu itu. Akan tetapi CM Punk bilang bukan itu favornya. Lah kenapa gak nanya Roman, Paul Heyman gimana itu komunikasinya? Roman marah tuh sama Paul Heyman guys. Dan diungkaplah minggu depannya lagi kalau CM Punk favornya adalah minta didampingi oleh Heyman. Ingin didampingi oleh Heyman lagi di WrestleMania. Sesimpel itu. Tetapi ini lebih menyerang psikologi lah. Lebih menyerang pikiran dan juga perasaan dari si Roman Reigns. Yang mana Roman Reigns tanpa Paul Heyman dia bukan Roman Reigns yang selama ini dikenal guys. Dia bukan seorang tribal chief tanpa Paul Heyman, wise man-nya. Dia kayak gak ada kekuatannya. Nah itulah yang akan jadi cobaan yang diberikan oleh seorang CM Punk untuk membuat Roman Reigns lebih lemah. Roman Reigns awalnya menganggap Paul Heyman tidak akan mau join CM Punk. Tapi CM Punk yang dia anggap teman baiknya ya tetap menerima itu. Sulit menolak dua-duanya. Ceritanya Heyman ini memilih setia ke Roman Reigns dan CM Punk. Karena story-nya dengan CM Punk dan perjalanan selama ini dengan Roman Reigns. Itu main story-nya. Heyman bimbang. Tapi Heyman menekankan kalau dia mau setia kedua-duanya. Gak bisa dong. Heymannya pengennya walaupun dia ngedampingi CM Punk, dia tetap membela Roman Reigns. Gak bisa gitu ya guys. Tambah bingung Paul Heyman ketika Rollins mulai memasuki pikirannya, merasuki perasaannya. Dimana Rollins coba membuat Paul Heyman ragu mau milih membela CM Punk atau Roman Reigns yang sama-sama punya story tidak baik lah untuk ke Heyman-nya. Rollins yang pengen Heyman didepak aja keluar dari story ini, merasa harus melakukan sesuatu. Kemarin dia sempat mau curb stomp tapi nggak jadi, dan dia anggap dia nggak jadi curb stomp itu menyelamatkan Heyman, dan itu jadi alasan dia minta favor juga. Jadi Rollins minta favor ke Heyman. Nah ini membuat Heyman bingung. Nah Heyman adalah center dari story Triple Threat. Semuanya punya alasan signifikan untuk mengikludkan Paul Heyman dari sisinya masing-masing. Rollins yang memang menekankan kemarin. Pada akhirnya pertempuran ini akan jadi pertempuran yang epic di main event. Dan saya expect ini akan jadi salah satu main event yang oke lah guys ya. Main event yang mantap lah dari segi story. Kita jangan expect akan kasih match fast pace, akan kasih sebuah keseruan yang overload. Enggak. Kalau saya lebih berpikir ini akan menawarkan kita sebuah sinema, sebuah story yang epic dari sisi masing-masing pegulatnya. Drama Paul Heyman akan jadi sekali lagi kunci ending dari match ini kalau saya bilang. Saya memprediksi CM Punk menang guys. Dari awal saya lihat CM Punk dapat triple threat, saya prediksi CM Punk akan menang. But masih ada kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi. Saya tidak akan merubah prediksi saya yakin CM Punk akan menang. Prediksi saya guys ya. Cuma kalau kita lihat Rollins bisa ada kesempatan. Kalau WWE mau eksekusi cerita, Rollins akan jadi Paul Heyman guy berikutnya. Kita tahu ada yang membahas tentang ini, dimana kayaknya bisa jadi dan bagus banget kalau ternyata diungkap di ending Paul Heyman tidak memilih CM Punk dan Roman Reigns, tapi dia memilih Seth freaking Rollins yang belum pernah jadi kliennya. Mungkin akan mengembalikan karakter Rollins sebagai The Messiah mungkin guys, didampingi oleh seorang Paul Heyman, bisa begitu juga. Dan ini akan jadi ending yang sangat jadi pembahasan yang cukup rame. Cuma pinter banget orang yang ngebaca soal fantasi booking Rollins yang kemungkinan jadi Paul Heyman guy ini guys, kalau saya bilang kalau itu yang terjadi. Dan potensinya memang sangat menarik kalau itu terjadi. Tapi saya tidak mau berekspektasi tinggi, dan juga ini mungkin WWE tahu dari fans kalau ada kemungkinan si Rollins bisa jadi Paul Heyman guy, itu bisa jadi begitu guys. Atau memang sejak awal rencananya begitu? I don't know. But main event pertamanya, saya bilang WWE tidak akan melewatkan opportunity untuk membuat CM Punk menang di WrestleMania main event pertamanya, dan mungkin satu-satunya guys. Mungkin ini main event satu-satunya CM Punk di WrestleMania, dan kayaknya kalau nggak menang akan jadi prestasi yang nggak sempurna bagi seorang CM Punk kalau saya bilang. Nah itu dia, and that's it. That's all WrestleMania malam pertama di hari Minggu waktu Indonesia jam 6 pagi guys ya. Dan pasti kita berekspektasi cukup tinggi dengan match-match yang disajikan, karena ini WrestleMania. Ini jadi tempat euforia semua fans gulat di seluruh dunia. 2 malam spektakel dengan match-match yang spektakuler. Teman-teman yang punya prediksi juga, punya sedikit opininya, silahkan komen di bawah. Dan silahkan nonton video selanjutnya untuk preview dan prediksi WrestleMania 41 malam kedua. Thank you.